video tentang peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Loh, gimana ini? Iya, Gimana ini? di Museum Trawulan Mojokerto. Lah iya. Loh, ini kok pakai buku? Udah diam. Kita belum kenalan loh. Ayo kita kenalan dulu. Halo, saya Cinta Rutame. Saya Amanda Rosiana Junior. Saya Alvin Ferdianto. Saya Muhammad Syafiulan Rabas. Saya Diana Una Putri. Saya Falda Firmana Pertiwi. Saya Eralif Tirjaka Putra. Saya Ahmad Yani. Saya Cut Fitria. Jas merah. Menelusuri jejak sejarah, terutama sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, menjadi satu hal yang sangat menarik. Salah satunya merekonstruksi letak kerajaan Majapahit. Sisa-sisa sepak terjang kerajaan Majapahit yang terjadi lebih dari ratusan tahun yang lalu, serta peninggalan pusat kekuasaan Majapahit dapat dilihat di situs Trawulan dan situs Majapahit. Apakah kamu tahu dewa yang berkepala gajah? Ya, dia bernama Ganesha. Gajah dianggap sebagai hewan yang memiliki inteligensi yang tinggi dibandingkan hewan lainnya. Ganesha dijadikan dewa penghalang mara bahaya atau rintangan. Sebagai dewa ilmu pengetahuan, Ganesha juga disebut dewa yang cerdas. Bisa diperhatikan di sini, Ganesha membawa mangkuk atau patta yang berisi ilmu pengetahuan. Belalainya selalu masuk ke dalam mangkuk tersebut untuk menghirup ilmu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Pernahkah kamu melihat arca berbentuk kelamin manusia? Hah, berbentuk kelamin manusia? Ya, berbentuk kelamin manusia, yaitu arca lingga dan yoni. Lingga digunakan sebagai simbol dari energi maskulin, yang yaitu pria. Lingga menyerupai alat kelamin laki-laki, yaitu palus kemaluan Batara Siwa, sebagai lambang kesuburan pada zaman megalitik. Yoni dipakai sebagai simbol feminim, yin yaitu wanita. Yoni menyerupai vagina, alat kelamin perempuan pada zaman prasejarah. Dewa, namun memiliki sifat memarah, yaitu Dewa Siwa. Dewa Siwa merupakan dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai dewa perusa. Dewa ini digambarkan bertangan 4 dan masing-masing memegang Kamara, Aksamala, Kamandalu, dan Trisula. Di tengah mahkotanya, di atas kening terdapat simbol Arda Chandra Kapala, yaitu bulan sabit dan tengkorak. Sedangkan pada keningnya terdapat tinetra yang dapat membakar apa saja yang dikehendaki oleh Siwa. Upawitanya yang berupa ular. Mahakala memiliki kekuatan utama Brahmana dan mereka tidak dibatasi oleh peraturan apapun. Mahakala bertanggung jawab atas pemburuan alam semesta di akhir kiamat. Mereka bertanggung jawab memusnahkan kekuatan. Mahakala di sini dikenal memiliki 4 lengan dan 3 di mata, dengan dihiasi 8 tengkorak yang duduk di atas mayat, sambil memegang trisula dan sambit di tangannya, yang dikelilingi oleh tanah kremasi dan burung bangkai. Mahakala diperkirakan berasal dari zaman Mataram Hindu, abad ke-9 Masehi, yang berada di depan pintu dengan membawa senjata gada dan pedang tandasnya. In Hindu belief, sepasang tokoh penjaga bernama Nandiswara dan Mahakala yang bersifat suestik. Nandiswara digambarkan seperti Mahadewa tapi hanya bertangan 2 buah. Nandiswara dipercayai sebagai penjaga pintu candi. Nandiswara berasal dari kata Nandi, merupakan kendaraan Dewa Siwa, dan Iswara yang merupakan salah satu aspek Dewa Siwa. Do you know siapa dewa yang berada di atas Garuda ini? Ia adalah Wisnu. Wisnu yang sebagai dewa pemelihara dunia dengan mengendalikan wahananya untuk mengusir segala kejahatan yang mengganggu ketentraman dunia. Garuda bersedia menjadi wahana Dewa Wisnu dengan imbalan mendapatkan kehidupan abadi dan berkedudukan lebih tinggi. Garuda melambangkan keberanian, mengusir kegelapan dan kejahatan. Stela bagian atas pecah. Memakai jata makuta,
Wajah Aus memiliki 4 lengan dengan atribut sangka, cakra sudarsana, padma, dan gada kaumodaki. Halo Tretan, gimana kabarnya hari ini? Kalian gak salvok sama pemandangan di belakang? Pemandangan belakang kita sebutnya Candi Tikus yang berada di Trowulan, Mojokerto. Tentunya, mengapa candi ini dinamakan Candi Tikus? Pasti ada sejarahnya tersendiri. Nah, supaya kita lebih tahu lebih dalam tentang sejarah dari Candi Tikus, yuk dengerin dari narasumber berikut. Izin bertanya Bapak, mengapa tempat ini dinamakan Candi Tikus? Candi Tikus bukan berarti berbentuk tikus. Beginilah ceritanya. Dahulu kala, candi ini disebut-sebut sebagai ibu kota kerajaan Majapahit, yaitu Candi Tikus, yang ditemukan di Duku Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bila pada umumnya, candi muncul di atas permukaan tanah. Berbeda dengan candi yang satu ini. Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Candi ini ditemukan pada tahun 1914, pada saat Bupati Mojokerto R.A.A. Kromojoyo Adinegoro memerintahkan aparat desa untuk membasmi tikus yang telah mengganggu hasil panen petani. Kemudian, tikus itu lari ke gundukan tanah. Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar, dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14, yang ditulis di dalam kitab Negara Kertagama Empu Prapanca, mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petitraan atau pemandian keluarga raja. Apakah boleh jelaskan fungsi dari bangunan Candi Tikus ini? Baik, saya akan menjelaskan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya lebih rendah dari permukaan tanah. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4. Fungsi Candi Tikus, bentuk Candi Tikus merupakan perwujudan dari Gunung Mahameru yang merupakan tempat suci dan tempat para dewa bagi umat Hindu dan Buddha. Bentuk pancuran yang ada pada candi ini diperkirakan adalah pengatur debit air pada masa kerajaan Majapahit. Sedangkan tempat yang berada di pinggiran kota Trowulan diperkirakan bahwa fungsi candi ini adalah tempat petitraan yang akan mengaliri seluruh kota Trowulan. Baik Tretan, ternyata dari saya menyimak dari narasumber yang saya dapatkan, dulunya candi ini berawal dari sarang tikus, benar begitu Bapak? Ya, betul. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, dulunya juga candi ini memiliki fungsi sebagai tempat pemandian raja untuk bersuci. Itu ya benar. Ya. As you know, Kerajaan Majapahit memang terkenal sebagai kerajaan dengan teknologi arsitekturnya yang maju. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya warisan peninggalan bangunan berupa candi yang masih berdiri megah hingga saat ini. Sebut saja seperti Candi Brahu. Candi Barahu diambil dari kata warahu atau wahanu yang berarti bangunan suci. Bangunan suci ini digunakan sebagai tempat ibadah seperti ngaben, pemujaan, dan pendarmaan. Prasasti ini berangkat tahun 860 Saka atau 9 September 939 Masehi. Candi ini didirikan oleh Empu Sindok, Raja Kerajaan Mataram kuno. Gimana kegiatan hari ini? Seru banget ya? Seru banget pastinya. Kita udah mengunjungi tiga tempat yaitu Brahu, Candi Tikus, sama Museum Trowulan. Dimana dari ketiga tempat yang kita kunjungi merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang memiliki sejarahnya tersendiri. Gimana menurut teman-teman yang Jadi lain? kita tahu bahwa peninggalan sejarah ini berada di Indonesia, yang kita akan punyai pemikiran yang luas terhadap sejarah. Nah, saya baru tahu kalau Brahu ini peninggalan Majapahit. Dan menurut saya, tur ini sangat keren sekali. Bisa foto-foto dan lain-lainnya.
Jadi buat kita bermanfaat banget ya, bermanfaat di tour kali ini karena kita bisa lebih tahu lebih dalam tentang peninggalan Majapahit. Orang yang tidak memiliki rasa sejarah